Yang kita tidak mau itu kan kalau yang si koruptor ini yang jadi kembali, Pak. Yang kita tidak mau ini pencuri-pencuri uang ini, bos-bos gelap ini yang tidak bayar pajak, yang membiayai orang, ini yang menjadi kepala daerah. Dan KPU Bawaslu tidak bisa mencegah ini. Harusnya umumkan dong LHKPN seluruh calon kepala daerah. Bapak cek, oh harta saya 10 miliar, kira-kira pantas nggak saya 10 miliar? Usaha saya sendiri saya bayar pajak nggak berapa? Kalau saya tidak sesuai, kalau saya masih ngotot mau ikut, sita buat negara hartanya. Disitulah rekonsiliasi kita, Pak. Jadi mantan koruptor, silakan Anda nikmati korupsi Anda, asal jangan main-main melawan aktivis yang idealis. Itu fungsi KPU Bawaslu maksud saya. Kalau tidak, 5 tahun saya di sini pun nggak ada gunanya bapak-bapak ngabisin uang maksud saya. Di dalam alam demokrasi, Pak, yang buruk sama yang baik ini punya kesempatan, peluang yang sama untuk terpilih. Nah, itu tugas bapak-bapak sama ibu-ibu di sini. Bagaimana yang buruk-buruk ini jangan terpilih karena permainan lapangannya tidak rata, Pak. Nah, tugas bapak meratakan lapangan. Nah, bicara soal politik uang segala macam, Pak. Kita juga kasihan orang nggak punya duit ikut pilkada, Pak. Yang punya duit sudah pasang baliho di mana-mana segede gajah, 6-12 meter. Yang nggak punya uang, PNS yang jujur, kepala dinas yang jujur, nggak bisa pasang. Padahal PNS itu adalah birokrat yang terbaik, bisa melayani sebetulnya. Nah, kalau dia jujur bisa menjadi pejabat publik, tapi nggak bisa tanding. Kenapa tidak KPU? Dia kan pasti sosialisasi. Siapa calonnya? Semua fotonya ada. Kenapa tidak semua buat peraturan, calon tidak boleh pasang baliho, kecuali KPUD. Kalau calon saya merasa KPUD kurang balihonya, saya mau pasang. Boleh dipasang, asal Anda juga masukkan foto lawan Anda. Yang disetujui, jangan warnanya dikurangin. KPU bisa bikin aturan itu. Nah, ini maksud saya terobosan ini yang harus KPU Bawaslu pikirin gitu loh. Jangan cuma ngabisin 1 triliun nggak karuan. Turunannya gunung awian, lengkok balongan, lebat sawahan, maka merawat alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusahaan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan. Komitmen terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya bertuhannya adalah bertuhan bohong. Karena itu komitmennya harus bersama. Maka dalam komitmen bersama itu tadi ditandatangani, saya menyebutnya ini disebut dengan gerakan manusia. Hanya manusia yang menunggala, dia akan sehat. Hanya manusia yang menunggala, dia akan sejahtera. Dan hanya manusia yang menunggala, dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya. Dan kelak ketika dia meninggal, dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada Allah Sang Pemilik dan Maha Suci dalam hidup. Perspektif itulah yang harus dibangun dalam kerangka berpikir ideologi pembangunan. Untuk itu, dari sekarang saya minta seluruh konsepsi pembangunan di Jawa Barat harus berdasarkan asas kesehatan. Kir mobil harus asasnya kesehatan. Menjaga keselamatan penumpang, menjaga keselamatan sopirnya, usia kendaraannya, bukan hanya memenuhi perangkat administratif. IMB rumah harus memenuhi asas kesehatan. Bangunan harus memenuhi asas kesehatan. Maka kesehatan adalah piranti rekomendasi bagi seluruh kebijakan pembangunan. Tidak boleh pembangunan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kesehatan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang begitu menarik teman-teman, yang dimana Ahok ini ya teman-teman dia sedikit ya emosi teman-teman dalam suatu menyampaikan, karena dia adalah ya melihat bagaimana aparat pejabat saat ini yang begitu menuai kontroversi teman-teman, yang dimana kita ketahui bahwa Ahok ini adalah salah satu ya dikatakan ya salah satu yang begitu ya aktif dalam dunia politik teman-teman, dan dia juga hanya jujur dan tegas dan pemberani. Nah, di dalam hal ini teman-teman, banyak sekali yang baru-baru ini diungkap oleh Ahok ini ya, untuk ya Indonesia ini ya semakin maju dan ya dituntaskan semua koruptor yang ada di negara ini.
Nah, tentu dalam hal ini teman-teman dikatakan bahwa orang bilang pesta demokrasi bacaan duit negara pengurus KPU hasil mau neng hancur masa bodoh. Nah, artinya di sini teman-teman kalau kita tahu bahwa bagaimana ya Ahok ini yang membela ya negara ini dengan baik teman-teman, atau ya mengungkap semua kebenaran ya di negara ini teman-teman. Banyak sekali orang-orang atau pejabat-pejabat teman-teman yang memang ingin sekali ya ya melihat negara ini teman-teman ya bagaimana ya, tentu dalam hal ini Ahok ya bergegas ya untuk membela hal-hal yang tidak baik di negara ini. Nah, tentu dalam hal ini memang Ahok ini adalah orang yang sangat jujur teman-teman, dan juga pemberani, dan dia berani memberantaskan ya koruptor-koruptor yang ada di negara ini, atau ya mengungkap semua kebenaran yang selama ini tersembunyi di belakang ya pejabat-pejabat lainnya. Nah, teman-teman dalam hal ini kalau kita lihat ya bagaimana Ahok ini adalah sosok pribadi yang begitu ya takutkan juga di dunia politik. Karena kenapa? Karena kejujurannya yang begitu tegas. Nah, di dalam hal ketika Ahok sudah mengetahui segalanya, maka semua yang lain akan was-was teman-teman, dan akan terdiam. Nah, ketika sudah diketahui oleh Ahok itu, makanya yang lain itu teman-teman ya semua terdiam dan tidak lagi berbicara ketika Ahok sudah ngamuk. Nah, karena Ahok itu adalah mengungkap kebenaran, bukan hanya asal-asalan, bukan hanya dengan duga-dugaan, tetapi ada bukti nyata ya setiap dia menyampaikan sesuatu kalau itu masalah-masalah yang ada di negara ini. Nah, di dalam hal ini teman-teman, banyak sekali kita tahu bahwa negara kita pada saat ini banyak sekali koruptor-koruptor yang sudah banyak tersangka ya, dimana beberapa hari yang lalu banyak sekali yang sudah terbukti teman-teman ya, mafia-mafia yang ada di negara kita ini. Maka semua itu akan ya dibongkar ketika Ahok ya sudah mengetahui itu semua teman-teman. Nah, dalam hal ini teman-teman, bagaimana kita ya menilai negara kita yang saat ini begitu rumit teman-teman, yang dimana kejadian ya 25 Agustus teman-teman, yang akhir-akhir tahun, akhir-akhir bulan ya terjadi ya demo massa teman-teman yang begitu menakutkan dan juga mengerikan. Ya, ini sangat membahayakan sekali teman-teman. Nah, ini semua adalah ulah orang-orang pejabat yang hanya ya omong saja teman-teman. Mereka tidak memikirkan bagaimana perasaan rakyat Indonesia yang begitu menderita, yang begitu menjerit dan begitu miskin teman-teman. Nah, di dalam hal ini teman-teman ya kita melihat bagaimana yang telah disampaikan oleh Ahok ini. Ya, teman-teman silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda ya, supaya channel ini terus teman-teman kita pantau ya, supaya ya informasi terus tentang ya masalah ya untuk di negara kita ini teman-teman kita bisa tahu semuanya. Ya, teman-teman, sampai ketemu di channel selanjutnya.